Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, mujibud da'wat, rafi'ud darajat, wa huwa yaqbalut taubat an ibadihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qad aflaha man tazakka. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus bisa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di luar sana banyak saudara kita, tetangga kita, ataupun kerabat kita, sahabat kita yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak bisa menikmati, tidak bisa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Entah kita tidak tahu apakah mereka lebih baik dari kita atau sebaliknya kita lebih buruk dari mereka. Oleh karena itu wajar dan seharusnya pada pagi hari ini Allah berikan kesempatan sehat kepada kita, karena sebagaimana Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Fi Kitabil Hikam, katsiran minan nas, banyak manusia melupakan nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Banyak manusia melupakan nikmat penciptaannya, seakan-akan ketika ia lahir tanpa ada maksud dan tujuan apa. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Allah tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu puasa kita pada hari ini satu bentuk penghambaan. Salat kita itu satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus Allah bimbing sampai kita menjadi hambanya. Kalau bulan lalu Isra wal Mi'raj, ayat itu turun, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kehambaan seorang nabi yang agung yang kita jadikan panutan, uswatun hasanah, itu telah diakui oleh Allah hak kehambaannya. Nah, kalau kita kira-kira siapa? Kita ngaku hamba, yang ngakuin kita hamba siapa? Kita sendiri. Diakuin sama ngaku
Ngaku-ngaku. Nah, kita lagi mengarah. Oleh karena itu Allah masukkan kita dalam bulan suci Ramadan. Nah, sebelum jauh kita berbicara, apa sih bulan Ramadan? Kita udah berapa kali sih melalui bulan Ramadan? Oleh karena itu di hari yang mulia ini izinkan kami mendoakan. Kami punya guru. Karena salah satu syarat tadi dibukakan ilmu, Allahumma ftah. Ya Allah bukakan kepada kami qulub. Ya. Apa hati kita Allah bukakan keberkahan ilmu, itu ada syaratnya. Syaratnya adalah mahabbah. Jadi mustahil kalau siapa saja seorang murid tidak mahabbah, tidak cinta kepada gurunya, sulit dibukakan pintu keberkahan. Nah, oleh karena itu mari kita doakan guru-guru kita yang telah mengajarkan kita berbagai macam ilmu. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan guru kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan. Yang sudah tiada Allah angkat derajatnya. Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jinan. Ila hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyyil mustafa taha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa khususan asatizatina wa li muallimina wa li masyayikhina wa khususan ila ruhi mursyidina al-azim hadratus syekh Haji Sa'adi al-Batawi mata'ana Allah bituli hayati wa ulumihim fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada kecintaan kita, kerinduan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan sunnah baginda Rasulullah. Karena man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasul itu akan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamatul mahabbah al-ittiba. Jadi tanda atau alamat simbol orang cinta itu, kalau bahasa Jawanya apa, melu, ngikutin, deret. Salah satu syarat al-ittiba. Oleh karena itu apapun yang kita lakukan di sini dalam rangka al-ittiba. Puasa, hatta kita umrah haji, itu bukan tujuannya bukan cuma Mekah. Maqasidnya bukan cuma Mekah. Ziarahnya bukan cuma Madinah, bukan kotaknya yang kita tuju, tapi ittiba'nya. Ittiba' manasikul hajj wal umrah. Tata cara apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dalam rangka haji dan umrah. Makanya banyak orang gagal haji, gagal umrahnya, bukan gagal berangkatnya. Gagal mendapatkan predikat haji mabrur, umrah makbul, karena tujuannya Mekah dan Madinah, bukan ittiba. Ini penting bagi kita semua. Nah, oleh karena itu bersyukur kita nih di bulan Ramadan. Makanya tadi saya buka mengutip dalam surat Al-Baqarah. Mungkin setiap kita udah mendengar namanya ilmu, tapi kita pengen kaji apa sih di balik dalam. Ini kalau kita lihat, ya kan Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya ayyuhalladzina amanu. Ini kalau kata guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Bastian Rauf, kalau kita lihat dari segi nahunya, bahkan ini dibahas juga oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Apa kata beliau dalam kitab Al-Ghunyah? Huruf ya bersambung dengan alif itu namanya harfun nida, huruf untuk memanggil. Kalau yang sudah punya pengalaman umrah kan Pak ya Bu, itu kan dipanggil ya Muhammad, ya Haj, ya, kalau orang Indonesia ya Indonesi. Karena itu huruf ya bersambung, itu huruf harfun nida, huruf untuk memanggil. Nah, ini Allah gunakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu. Artinya apa? Yang dipanggil adalah orang beriman. Ingat.
bukan ya ayyuhal muslimun, bukan orang-orang muslim. Yang diundang, bahasa kita lah, kita diundang nih dalam satu jamuan, ada 1000 macam, ada 500 macam makanan, ada 500 macam minuman. Diundang, bisa merasakan nikmatnya makanan, bisa merasakan nikmatnya minuman kalau diundang. Kalau kagak diundang, kata Ustaz haram. Makanannya enak-enak, tapi kita nggak diundang. Makanya Allah panggil ya ayyuhan lazina amanu. Kalau cuma orang Islam, jam 3 nyaur, jam 2 nyaur, jam 12 ngapain? Nyaur gitu. Itu yang dipanggil orang yang beriman, orang yang khusus. Nah, iman ini dibagi 3. Iman itu berat lagi. Maka ada hadis Rasulullah bilang, al-imanu yazidu wa yanqus. Al-iman, iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ada keimanan yang yazid la yanqus. Ya. Kan tadi al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Tapi ada imannya yazidu la yanqus. Imannya itu terus selalu bertambah. Setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Yazid, bertambah. Enggak pernah berkurang. Itu keimanannya para siapa? Para anbiya wal mursalin. Yang kedua, imannya siapa? Al-iman yazid wala yazid wala yanqus. Enggak bertambah, enggak berkurang. Imannya siapa? Malaikat. Malaikat sejak diciptakan sampai sekarang disuruh sholat aja. Nah, yang ketiga ini, makanya panggilan puasa ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apa? Al-iman yazidu wa yanqus. Imannya yang bertambah dan berkurang. Kalau keimanan kita naik terus enggak? Hah? Naik turun. Pertanyaannya, renungan buat kita pada hari. Kalau udah naiknya cepat, turunnya atau sebaliknya? Naiknya lambat, turunnya cepat. Yazidu bitta'ah. Tuh. Bertambah dengan ketaatan. Makanya Allah menginginkan di bulan Ramadan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya yang keimanannya udah dekat, udah naik, puasa biar tambah dekat. Yang keimanannya masih di tengah, maju biar dekat. Yang keimanannya yang tadinya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, jangankan fardu, sunnahnya kagak, masuk bulan Ramadan panggil, ngapain? Mendekat, biar keimanannya sampai tengah. Balik lagi, kutiba alaikumus siyam kama kutiba. Kalau kata guru kami Hadratus Syekh Sa'di, ini yang kita lihat kama kutiba min qablikum. Karena kalimat terakhirnya nih, yang pertama amanu, yang kedua la'allakum, yang ketiga adalah tattaqun. Dibahas lagi ternyata la'allakum, kalau kita lihat bahasa nahwunya itu harfun taraji. Apa itu harfun taraji? Itu huruf yang di dalamnya ada harapan, mengharapkan sesuatu yang bisa dirubah. Ada, itu salah satunya adalah kalimat la'alla atau la'allakum. Yang kedua adalah kalimat laita, mengharapkan sesuatu yang nggak bisa dirubah.
Artinya apa? Nyambung keimanannya tadi. Yang tadi keimanan kita rendah karena kalimat belakangnya la'allakum, agar kita mengharapkan menjadi orang yang bertakwa. Itu ada harapan. Bisa yang tadinya nggak beriman menjadi yang tadinya nggak bertakwa menjadi bertakwa. Tapi kalau kalimatnya laita, itu nggak bisa. Makanya ada ya laitani kuntu turaba dalam surat An-Naba kan, ya laitani, seandainya aku dulu hidup, jangan jadikan aku manusia, lebih baik jadikan aku tanah, turab, debu. Lebih baik ya Allah jadikan aku debu kalau memang perhitungannya seperti ini. Tapi kata Allah, nggak mungkin. Luar biasanya. Semalam kan tarawih ya, doanya apa? Ini karena la'alla, ya, ada harapan kita bisa menjadi takwa. Makanya kalimat doanya disetir, diajarin ulama-ulama kita apa? Doa kamilin. Allahumma ij'alna bil imani kamilin. Pertengahan mau kita masuk berada di bawah bendera baginda Rasulullah SAW fi yaumil qiyamah apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa zalikal fadl minallahi wa kafa billahi alima. Oh, ternyata jalannya biar kita menjadi takwa itu siratal mustaqim. Kan kita baca dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Kan tadi jelasin dalam surat Al-Fatihah. Ada ternyata tafsir bisurah dalam surat An-Nisa dijelasin. Siapa itu jalan orang yang beriman? Jalannya para nabi. Nah, karena ini harfun taraji, itu butuh kesungguhan. Nah, kita nih, iman kita puasa Ramadan yang lalu dengan yang Ramadan ini bertambah atau berkurang? Kebaikan, ketaatan yang kita lakukan. Karena orang-orang terdahulu yang dulunya, apa sih amalan, tiga amalan pokoknya yang dilakukan orang-orang terdahulu sehingga bisa sampai makom la'allakum tatakun, takwa. Ini kalau kita bahas bidayatul hidayah, Pak, ternyata takwa itu bukan hanya fisik, tapi bukan hanya zahiran takwa wa batinan takwa, batin kita juga, hati kita, jiwa kita harus takwa. Lagi-lagi kita butuh seorang guru, seorang mursyid untuk melihat apa? Menasehati tentang batin kita. Makanya qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara berzikir, dengan cara sholat, qiraatul Quran. Sebenarnya kita masuk nih, kita bersyukur kalau ada Dewan Kemakmuran Masjid masih mengadakan pengajian, masih mau memakmurkan masjid, kita bersyukur, Pak, di lingkungan. Karena ini satu-satunya jalan. Kita bahas dalam kitab Naswaihul Ibad, ya kan? Di situ dikatakan al-khusnul mu'min minasyaitan salasa asya. Jadi ada 3 benteng, Pak, yang akan menyelamatkan keimanan kita. Ini bicara iman, karena jangan sampai Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, iman kita belum siap, kita belum masuk di kategori. Allah panggil
Kalau di Mekah namanya Syaraful Maqam, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan kita. Oh, puasa 1 hari sama dengan 100.000 hari. Salatun fi masjidi haza khairu min alfi siwa illa masjidil haram. Salat di masjidku, Masjid Nabawi, itu lebih baik dari salat 1000 kali salat di tempat masjid yang lainnya. Itu cuma di Mekah, di Madinah. Kita kan nggak dapat, Pak. Tapi baiknya, maha baiknya Allah, nikmatul imdad, Allah ngurusin kita. Kira-kira kita, ya Allah, tadi doanya ada nggak? Saya minta nafas, ada nggak? Ya Allah, saya minta udara. Ya Allah, minimal banget kita minta hujan, bener nggak? Kalau lama nggak hujan, kita minta hujan. Kita nggak pernah pikirin. Ya Allah, saya nikmat mau minta nikmatmu untuk berbuka puasa, ngerasain kolak enak, ngerasain minuman enak. Kita pernah minta itu. Tapi tadi sahur enak nggak kita makan? Hah? Apa mulutnya udah pahit? Enak. Kita kan nggak pernah minta nikmat itu, tapi Allah berikan. Dalam anggota badan kita itu ada 70 malaikat. Di setiap anggota tubuh kita masih bisa merasakan nikmat minum, nikmat makan, nikmat tidur. Itu semua ada malaikatnya. Dan ketika sakit, itu dicabut sama malaikat nikmat kita. Makanya tadi, kenapa kemarin bulan Rawahan kita disuruh kirim arwah? Ini nyambung. Karena sebagai wujud syukur kita kepada orang tua kita, nikmatul ijad. Enggak sekonyong-konyong, enggak secara tiba-tiba kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung jatuh dari langit di atas tempat tidur. Ada wujudul asbab. Penyebab kita ada. Siapa? Orang tua. Oleh karena itu wajar kalau kita malam yashkurullah, nggak bisa kita bersyukur kepada Allah sebelum kita lam yashkurunna, sebelum kita bersyukur kepada manusia. Akhirnya masuk Ramadan. Orang yang masuknya Ramadan terusnya dia nggak bersyukur dengan orang tua, sulit tak Ramadannya diterima, ibadahnya diterima. Karena bersyukur kepada orang tuanya aja, kepada gurunya aja, dia kagak mampu. Gimana mau bersyukur dengan Allah yang maha gaib, yang wujud aja dia nggak syukurin, apalagi yang maha gaib. Yang pertama apa tuh? Dalam kitab dikatakan al-masjidu hisnun. Ternyata benteng pertama kita untuk menyelamatkan keimanan kita dari godaan syaitan, al-masjidu hisnun, masjid. Ternyata ini luar biasa masjid. Makanya jangan anggap remeh. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yasrib, belum jadi Madinah. Itu pertama 9 hari 9 malam. Sampai di Yasrib, di Kuba, daerah Kuba, yang pertama dibangun apa mas? Masjid. Makanya kalau ada di sini yang memiliki jabatan yang tinggi, ya diberikan kepercayaan tinggi dalam kantornya, usahain bangun musola atau tempat untuk sholat. Ini masjid. Dan berapa banyak, ya kalau kita lihat orang yang ketika mencari Allah diuji dengan tsunami, dengan gempa, larinya kemana? Ke masjid. Karena merasa tempat aman. Orang udah meninggal aja pasti yang dicari masjid. Makanya tuh kita punya guru kayak nih, lebih baik saya bangun masjid dulu ketimbang rumah saya.
Kalau rumah saya muatnya paling berapa orang. Tapi kalau masjid, siapa aja mau masuk boleh. Kalau rumah, belum tentu. Nah, dengan adanya masjid seperti ini kita bersyukur. Apalagi bukan hanya bangunan fisik, tapi pengen dijadikan masjid ini mencetak orang-orang bertakwa. Universitas Al-Azhar, Universitas Qurawiyin di Maghribi Maroko, itu semua berdasar dari masjid. Kenapa? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ternyata orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang beriman kepada Allah. Karena banyak masjid dibangun, dimakmurkan, dia tidak beriman kepada Allah. Dan bahkan bukan hanya beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, untuk iman kepada hari akhir itu sangat sulit. Contoh dah sekarang, kita sakit nih, pusing, atau punya penyakit apa, kita ke dokter nggak? Apalagi sakitnya berat, dokter manapun dicari, yang penting Terus kita punya penyakit hati, bukan liver ya. Punya penyakit sombong, punya penyakit ria, punya penyakit apa lagi? Penyakit-penyakit hati, dengki, iri. Kita obatin nggak? Datang ke Ustadz Bastian Rauf. Pak Ustadz, kenapa ya? Saya punya penyakit hati nih. Terus kita baca Quran, kita zikir, tapi dari baca Qurannya kita, dari zikirnya kita, dari sholat tarawehnya kita, itu kita enggak mendapatkan kebahagiaan, enggak senang. Itu kan penyakit, Pak. Kita udah baca Quran, udah sholat, tapi hati kita masih tetap aja punya permasalahan, enggak menyelesaikan permasalahan kita. Bahkan dulu ada zaman saya tuh ngerasain, waktu saya masih tinggal di Kebonjeruk, asli saya kan Rawabelong. Jadi kalau silatnya tuh masih silat pitung. Ini kita zikir, dikasih tuh Pak, nih zikir ini 10.000. Tapi udah zikir 1.000, 2.000, 3.000, masih belum mendapatkan ketenangan. Ternyata ini musibah. Orang yang udah baca Quran, udah sholat, udah zikir, tapi belum mendapatkan ketenangan di dalam hati, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Allah sebagai Tuhannya, kita sholat Allahu Akbar, kita zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi kita masih belum tenang. Padahal innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, terus dia istiqamah, dia teguhkan pendiriannya bahwa Allah adalah Tuhannya, tiada Tuhan la ilaha illallah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu turun tempat dia zikir. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan pernah takut, jangan pernah sedih. Kira-kira kita udah zikir kayak gitu gimana? Ini kebanyakan dari kita, zikirnya kita makin puyeng apa makin apa? Bahkan ada orang yang zikir jadi gila. Dengar nggak Pak? Ya kan dulu kita belajar tasawuf kayak gitu kan? Jangan banyak zikir. Kenapa? Entar jadi, karena zikirnya kagak punya guru, zikirnya kagak punya mursyid. Kalau kita zikirnya udah ketemu guru, diajarin bukan kuantitasnya, tapi yang diajarin kualitasnya, kita akan nyandu Pak. Saya belajar dengan Pak Kiai di usia 14 tahun Pak. Tantangan saya banyak waktu itu. Tantangan saya belajar ilmu tekbal, nggak mempan dibacok, nggak mempan
disentuh, yang nyentuh mental. Itu tantangan saya. Akhirnya saya nggak bisa belajar seperti ini. Akhirnya saya nyari guru, ketemu dengan Pak Kiai Saadi. Diajarin. Saat dulu masih kecil, 14 tahun. Saya cuma jikir aja, jikir. Kok lama-lama enak? Ketemu malam Jumat, ternyata zikir ini seperti ini. Sama, ternyata sekarang diajarin. Ini Ramadan, udah berapa kali kita Ramadan, wahyu Al-Quran dibaca sama imam. Kemarin saya nanya, Pak Kiai, ini kan wahyu yang turun, Al-Quran. Karena nanti nyambung. Yang menjadi hisnun, yang menjadi benteng, membentengi keimanan kita, salah satunya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi qiraatul Quran itu hisnun, menjadi benteng. Ini Pak Kiai, kita udah baca Al-Quran, bahkan kita udah khatam sekali, 2 kali, 3 kali. Ini kenapa Pak? Al-Quran belum bisa menjadi benteng buat kita. Kan dulu Al-Quran turun di Mekah itu Pak. Kalau kita tahu ada nama satu daerah namanya, kalau nggak salah ya, dalam arti koreksi kalau saya salah, itu namanya Al-Ghifar. Satu daerah, satu kampung namanya Ghifar. Itu di satu daerah itu bunuh, judi, segala macam keburukan ada di situ, mabuk. Turun Al-Quran, dibawa oleh Rasulullah. Yang tadinya masyarakatnya memukul, mabuk, judi, membunuh, berubah Pak, jadi baik semua. Yasrib, sumpah banyak penyakit. Datang Rasulullah ngajarin Al-Quran. Jadi apa? Madinatul Munawwarah. Jadi kota yang bersinar. Ada lagi namanya, banyak tuh nama-nama Al-Madinah ya kan? Ada Taibah. Jadi obat itu. Bahkan debunya aja di Madinah itu jadi obat. Saya pernah kejadian, Mbak. Ketika turun dari kebun kurma, sering saya sampaikan, Bapak, Ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah, nanti ketika turun selama di Madinah, kalau ada angin, debu itu nggak usah ditutup, karena banyak perempuan jamaah perempuan ditutup, laki-laki ditutup dengan cara. Jangan Pak, debunya itu obat. Ini debu beda dengan tempat lain. Satu saat saya lupa, turun dari bis, anginnya kencang, saya tutup, pilek terus Pak, sampai pulang. Kapan sembuhnya? Saya baru sadar, astagfirullahalazim, saya bilang, saya baru ingat, saya sering menyampaikan dan sering melakukan, tiba-tiba saya lupa, saya tutup. Sholat taubat 2 rakaat, qadarullah, Allah angkat itu penyakit. Itu debunya Madinah. Turun Al-Quran, berubah masyarakatnya. Ini kan Pak Kiai, ini Al-Quran kita udah baca nih Pak, khatam udah, bahkan bukan cuma bacaannya, tapi kenapa nih ketika kita baca tidak bertambah keimanan kita? Karena orang-orang yang membaca iza zukirallah wajilat qulub, orang yang berzikir menyebut nama Allah itu hatinya bergetar. Wa iza tuliyat ayatihim zadathum imanan, ketika dibacakan Al-Quran oleh imam itu bertambah keimanannya. Ini mudah-mudahan kita Ramadan ini kita dengar bertambah keimanan kita. Ini harapan kita. Harapan kita kalau udah Al-Quran dibacakan, nggak bertambah keimanan kita, umur Allah udah panjangin, nikmat Allah udah kasih, kurang apa lagi? Cara apa lagi Allah ngebuat kita biar kita makin bertambah keimanan kita? Salah satunya tuh, kita butuh role model, kita butuh contoh, kita butuh uswatun hasanah. Saya bilang, Pak Kiai, kok Bapak bisa melakukan hal itu? Satu yang saya lihat adalah ta'aluk kepada Rasulullah.
Yang saya lihat adalah ta'alluq kepada guru-guru saya. Ikatan batin ternyata apa kuncinya. Ini kita nih anak. Sekarang gini, kan bulan Ramadan itu bulan ma'rifat ya. Ma'rifat itu apa? Merasa muraqabah, merasa diawasin oleh Allah. Kira-kira nih kita kecil, kenal nggak sama emak bapak kita? Kenal nggak? Kenal kan sama bapak sama mama kita. Terus kita disuruh belanja nih. Kita jalan apa enggak? Tergantung kan. Kalau ada upahnya, sama kayak saya juga kayak gitu kan loh. Mungkin bapak-bapak enggak kali ya. Saya begitu. Mau disuruh belanja ke pasar beli sesuatu kalau ada imbalan. Tapi sekarang kita kembali, udah kenal sama Allah, udah ma'rifat. Tapi udah sampai di mana ma'rifatnya? Sekarang nggak disuruh sama orang tua, cuma dapat SMS, nak, ibu sakit, nak, bapak sakit. Ini lagi kajian kayak gini nih, belum waktunya pulang kampung, dapat SMS dari orang tua, nak, ibu sakit. Kira-kira pakai disuruh pulang nggak? Hah? Langsung nggak pulang? Langsung pulang. Iya bu, secepatnya kita akan pulang. Karena dulu kita belum makrifat, belum kenal sama orang, baru kenal secara fisik. Oh iya, ini bapak saya. Oh iya, ini ibu saya. Belum, karena belum ada ta'alluq. Kenapa sekarang mau pulang ketika di SMS? Karena udah ada ta'alluq, udah sadar. Oh iya, ini bapak saya. Oh iya, ini ibu saya yang ngebesarin saya, yang ngebuat saya bisa bekerja, bisa mendapatkan pendidikan tinggi, ibu saya. Akhirnya kembali pulang. Nah sekarang masuk bulan Ramadan. Oh iya, ternyata nikmatul imdad, Allah yang nyiptain kita. Nikmatul ijad, imdad Allah ngurusin kita. Wajar kalau pada hari ini kita puasa, nggak pakai disuruh. Sekalipun jangankan imbalan, itu mah banyak. Puasa banyak imbalannya. Tapi apakah kita masih mengharapkan imbalan? Betul kita butuh. Tapi pasti kita makin sadar, iya ya Allah, udah berapa tahun kita puasa. Nah kita berharap nih puasa kita membawa perubahan. Jangan sampai wahyu udah berapa kali Pak. Yang ibu-ibu, kita punya anak Pak, kita beliin susu yang bagus. Habis kita beliin susu yang bagus, kok anak kita udah 2 tahun nggak bisa jalan. Banyak orang yang berobat ke Pak Kiai Pak. Sering saya dapetin autoimun lah apa. Pak Kiai doain anak saya, kenapa belum bisa jalan? Susunya apa? Susunya yang bagus. Anak udah dapet konsumsi yang bagus, belum bisa jalan, kita tanya. Ini pertanyaannya, kita udah makan 4 sehat, 5 sempurna, badan kita gemuk, Al-Quran, wahyu udah kita baca, tapi iman kita nggak nambah. Semalam dibahas Pak, jujur saya belum pulang ngebahas Al-Quran tentang iman ini. Saya coba antum baca. Kalau ente punya anak nggak gede-gede, ente tanya sama anaknya kan, tanya ke dokter. Ente punya penyakit, ente tanya ke dokter. Tapi udah berapa kali ente baca Al-Quran, udah berapa kali zikir Allah, tapi keimanan ente belum nambah, siapa yang salah? Sekarang siapa yang bisa audit kecuali diri kita? Udah Ramadan kita ngadep Allah, kita masuk kepada Allah. Mudah-mudahan 27 hari lagi kita tingkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita. Yuk tafakur sa'atan, bertafakur muhasabah sesaat, khairu min ibadah sanatan, lebih baik dari puasa, lebih baik dari ibadah setahun. Mudah-mudahan kita makin banyak muhasabah di Ramadan ini. Kita tanya, ya Allah, kita ngaku, kita audit diri kita. Jangan sampai Allah audit nanti ketika kita wafat, kita belum sempat mengaudit diri kita. Ini udah waktunya kita mengaudit diri kita. Mudah-mudahan dengan audit diri kita, Allah berikan
ilmu hikmah kepada kita sehingga Allah turunkan, Allah kirim orang-orang yang bisa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Ustazi. Ya, udah mau masuk waktu isyraq dan saya hanya berpesan tingkatin Pak, tingkatin baca Qur'annya, tingkatin sholatnya, jangan yang fardu, yang sunnahnya juga, terus tingkatin infak kita. Jangan sampai kita Ramadan itu saya bilang syarafuz zaman, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kebaikan-kebaikan kita. Hanya setahun sekali, bulan depan kita nggak tahu. Banyak mungkin saudara kita yang kurang mampu di pinggir rumah kita, tetangga kita bantu. Ya, mudah-mudahan dengan infak yang kita keluarin kepada tetangga-tetangga kita, jangan sampai kita lapar hanya dari farhatani, lis-shaimin farhatani. Ya, orang yang puasa itu dapat 2 kebahagiaan. Apa kebahagiaan? Indal iftar, ketika dia berbuka, bukan berbuka puasa, bukan, nanti ketika dia wafat. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau cuma makan mah kita kapan aja makan. Yang kedua, farhatan inda liqa'i rabbih. Nanti ketika kita masuk surga, bukan dengan tinggal dengan wanita bidadari, bukan ketika kita mau makan apa aja nikmat ada, enggak. Ternyata nikmat yang Allah berikan, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Mudah-mudahan Allah bimbing jiwa, raga, hati, pikiran kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.